Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pasca pengumuman kenaikan harga BBM menuai kontroversi di pusat maupun di daerah untuk menolak kenaikan harga BBM. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya menanggapi aksi penolakan kenaikan harga BBM. Saudara, kita ikuti video selengkapnya. DPR mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan aspirasinya bahwa kenaikan BBM itu akan menjadi satu hal yang menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya. Tentu saja kami akan mendengar menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini, jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit. Terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya. Dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat. Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan fungsi pengawasannya, DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan. Dan apa yang tadi dilakukan oleh rekan kami dari fraksi PKS ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan, berbeda pandangan itu biasa. Pengacara kondang Hotman Paris turut bicara tentang kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM. Salam Hotman Paris. BBM naik, alasannya karena pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi. Apakah ada cara lain? Dengan cara merelokasikan, memindahkan anggaran lain. Contoh, DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat. Gimana substansinya? Gimana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak pensiun, mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Dan itu adalah menjadi beban APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat. Salam Hotman Paris. Dampak dari kenaikan harga BBM, agen bus, terminal bus Bayangan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten mulai menaikkan tarif perjalanan. Kenaikan ini didasari kesepakatan bersama antara para agen dan perusahaan otobus. Besarnya kenaikan dimulai dari Rp30.000 sampai Rp40.000, naik kurang lebih 3% dari harga sebelumnya. Perjalanan menuju ke Wonogiri, Jawa Tengah, yang sebelumnya harga Rp240.000, sekarang naik mencapai Rp250.000. Sedangkan perjalanan menuju ke Jawa Timur yang biasanya Rp225.000, sekarang naik menjadi Rp275.000. Ketua Umum PKS Kabupaten Tulung Agung gelar aksi dan berorasi menolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM. PKS meminta pemerintah batalkan kenaikan BBM. Aksi ini dilakukan di Simpang 4 CT sampai di alun-alun Kabupaten Tulung Agung. Saudara, kita simak hingga selesai. Oposisi. Fakta menunjukkan 70% lebih masyarakat menolak kenaikan BBM itu. Dan fakta itu juga menunjukkan ada demo di mana-mana, demo mahasiswa, buruh, pekerja dan sebagainya. Masyarakat kita sepakat. Allahu Akbar. Merdeka.
subsidi BBM itu membebani APBN. Namun yang terjadi justru beban itu dilimpahkan kepada masyarakat. Beban itu dilimpahkan kepada rakyat yang mengamanai pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Apakah itu benar? Pemerintah dengan DPR sudah sepakat bahwa APBN 2002 di sana ada dana subsidi untuk BBM dengan sudah ada alasan karena di APBN asumsinya adalah maksimal 100 US dollar. Maka ini adalah alasan yang dibuat-buat. Karena itu tidak ada pilihan kecuali batalkan kenaikan BBM. Apa? Batalkan kenaikan BBM. Apa? Batalkan kenaikan BBM. Kemudian Indonesia hari ini belum pulih dari pandemi yang sebelumnya kita lalui. Namun dengan kenaikan BBM ini, harapan itu menjadi lebih sulit tercapai. Karena jargonnya berubah menjadi pulih lebih lambat dan bangkit makin berat. Maka tidak ada alasan lain kecuali batalkan kenaikan BBM. Batalkan kenaikan BBM. Kemudian pemerintah juga beralasan bahwa BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Artinya banyak orang kaya yang menikmati dana subsidi ini. Ini juga alasan yang aneh. Karena ketika dianggap tidak tepat sasaran, maka seharusnya yang dilakukan adalah membuat regulasi. Membuat regulasi untuk mengatur, mengawasi, membatasi, dan sebagainya agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Tapi justru yang dilakukan adalah menaikkan BBM. Itu adalah sekedar jalan pintas bagi pemerintah untuk mendapatkan dana yang instan. Karena di lain pihak, di sebelah sana ada mega proyek yang sebenarnya tidak terlalu urgent. Itu masih ada dana dari APBN. Kita lihat ada IKN. Kita lihat ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak anggarannya. Seharusnya itu di-stop dulu untuk memberikan subsidi kepada rakyat. Maka tidak ada pilihan lain kecuali batalkan kenaikan BBM. Batalkan kenaikan BBM. Allahu Akbar. Merdeka. Yang terakhir, saya menyemangati saudara-saudara semua dan memahami dan menekankan bahwa perjuangan seperti ini, perjuangan berpihak kepada rakyat, perjuangan menegakkan keadilan, itu akan menempuh jalan yang panjang. Nafas kita, tenaga kita, bahkan usia kita mungkin tidak akan menemui keberhasilan itu. Mungkin anak cucu kita yang akan menemui perjuangan kita, menemui hasil dari perjuangan kita. Namun ketika ada kesempatan perjuangan seperti ini, maka mari kita sambut peluang ini untuk menegaskan sikap kita, keberpihakan kita kepada masyarakat. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan memudahkan langkah-langkah perjuangan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ke depan melalui aksi yang kita lakukan serentak di seluruh Indonesia ini, pemerintah berubah sikap dan tidak perlu malu untuk membatalkan kebijakan yang sudah dilakukan. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.